Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من النجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada jamaah dan pada umumnya kepada diri khatib sendiri agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan meningkatnya iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus bit ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandanya amal perbuatan kita, namun juga sebagai madrasatul hayat atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan, dan menjalankan amal-amal baik seperti tadarus, sholat, puasa, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Harapannya selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh dan tetap dapat melanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian, masyarul muslimin? Karena status kita sebagai manusia yang mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia sekaligus. Hubungan baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah salat, puasa, zakat, dan haji belum tentu cukup, atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yadkhulul jannata qati'i rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Anfal ayat 1 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintahnya, yakni memperbaiki hubungan baik sesama manusia, yaitu menjalin cinta, menjalin kasih sayang, dan memperkokoh kesatuan. Hari ini jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah yang patut kita renungkan tentang kondisi muslim yang baik dalam hubungan kepada Allah namun suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci, selalu menuduh, dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4678. Hari ini jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kisah di atas jelas bahwa perilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari kiamat. Maka pada momentum Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan kepada mereka yang pernah kita sakiti, dan memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Maka maaf menjadi penting, karena dosa seseorang yang dilakukan kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah tanpa memberi maaf dari orang yang pernah kita sakiti. Jika berdosa kepada Allah seperti berzakat atau bahkan syirik sekalipun, cukup kepada Allah saja kita memohon ampun. Tetapi jika kita dosa kepada sesama manusia, maka kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi sesama manusia dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Yang kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Yang ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang keempat dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Dalam kitabnya beliau menuliskan, jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Jikalau berupa tuduhan zina atau tuduhan lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhan tersebut dari orang tersebut atau meminta maaf kepadanya. Dan jika berupa pengumpatan, cacian, ghibah, dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya
Itulah penjelasan Imam An-Nawawi tentang pertaubatan atas kemaksiatan hamba yang telah menyakiti sesama manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga dengan berhasilnya kita melalui tempaan diri di bulan Ramadan tersebut, di bulan Ramadan kemarin, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan kepada orang lain, khususnya di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua kali ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la